Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Bapak ke Semarang, saya penggantinya. Silakan Bu Emil menjelaskan nama dan saat ini bekerja di mana, Ibu. Selamat ya Bu ya. Sekarang ada di Palembang. Baik. Terima kasih Pak Asep. Perkenalkan saya Emilia Rosa. Sekarang saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang. Di Palembang ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang. Dan konon kabarnya akan menjadi struktur baru namanya ya. Ya. Apa Bu namanya ke depan? Sesuai dengan Permenkes 10 tahun 2023, jadi nama KKP akan berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kalau kita mendengar kata-kata karantina, kita ingat COVID masa lalu ya. Ada undang-undang tentang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 ya. Itu dapat menanggulangi sebegitu dahsyatnya COVID. Mungkin bisa dijelaskan Bu, perbedaan antara KKP dengan penamaan balai karantina itu bagaimana Bu? Ya, sebetulnya tugas dan fungsinya hampir sama. Hampir sama ya. Jadi memang nanti nama itu akan mulai definitif akan dilakukan mulai per 1 Januari 2024. Oh, 1 Januari 2024 tinggal 2 bulan lagi ya. Untuk tugas dan fungsinya antara KKP dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan itu akan sama, tetapi tentu skupnya akan menjadi lebih spesifik terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Jadi itu kalau kekarantinaan kesehatan itu kalau fungsinya adalah prevent, detect, dan respon. Ya, dan untuk tugasnya sendiri adalah cegah tangkal, keluar masuknya penyakit, ya. Dari luar negeri terutama ya. Ya, yang masuk dan yang masuk dan keluar, dan atau faktor risiko. Yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu tugas dari. Bisa menjelaskan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat itu bagaimana Bu? Ya, kalau KKMD itu kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah lebih kepada penyakit menular ya Pak. Oh, penyakit menular ya. Penyakit menular kita ketahui sekarang begitu banyak penyakit menular, baik itu yang concern kita adalah terkait dengan penyakit-penyakit yang berdampak pada populasi emerging ya. Emerging itu bisa re-emerging, ada new emerging ya, atau re-emerging disease. Nah, yang sekarang ini terjadi, yang saat ini saya lagi mengikuti workshopnya adalah tentang monkeypox. Oke. Ini menarik sekali. Sudah berapa lama itu monkeypox Ibu ikut workshop itu? Ya, pada pagi hari ini dilakukan karena memang sudah ditemukan kasus. Di mana tuh? Masih di daerah seputaran Jakarta. Di Jakarta ya. Jakarta ada 8 kasus yang ditemukan dari sejak 2022 temukan 1 kasus, dan sekarang ada peningkatan di tahun 2023 ini di Oktober ditemukan ada 8 kasus. Jadi mungkin menjadi kewaspadaan bagi kita. Iya. Karena penyakit menular itu satu pun sudah kejadian luar biasa ya sebetulnya ya. Tapi baru kalau seperti itu baru ada istilah pandemi, ada sebagainya ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih tertanggulangi ya. Oke. Justru kewaspadaan ditingkatkan harus ya Bu ya. Kewaspadaan dan termasuk juga bagaimana kita melakukan pelacakan ya, surveillance, dan juga bagaimana di dalam workshop di jasa masih saat ini masih berlangsung terkait dengan pencatatan pelaporan ya. Karena kita untuk penanggulangan kadang-kadang kalau pencatatan pelaporannya loss, kita bisa kebobolan. Bu Emil, terkait dengan tadi kata Bu Emil, kita menjadi tempat atau unsur utama dalam cegah tangkal ya. Saya dengar itu kan ada International Health Regulation WHO itu yang terbaru nomor tahun berapa itu? Kalau sekarang yang masih kita adopt itu International Health Regulation 2005. Oh, masih 2005 ya? Berarti sudah 18 tahun ya? Betul, dan sekarang sedang dalam proses revisi. Revisi ya. Mudah-mudahan tidak dalam waktu tidak berapa lama lagi tentu akan keluar IHR yang baru. Tapi kalau sekarang kita masih istilahnya masih mengacu kepada IHR 2005. Sebelumnya IHR berapa ya Bu?
tahun berapa 80 nggak saya? Iya, ya, tahun 80 ya. Itu yang utama di HR 2005 dan sedang updating apa yang utamanya di menampung, apakah seperti kopi atau apa begitu? Ya, jadi kalau untuk IHR 2005 yang akan dilakukan revisi ini lebih kepada ada beberapa terkait dengan notifikasi terkait dengan kegiatan surveillance itu lebih ditingkatkan. Jadi surveillance yang lebih ditingkatkan ya, notifikasi kalau misalnya ada terjadi kasus, dan termasuk juga yang diusulkan itu adalah digitalisasi ya. Nah, ada sinkronisasi antara satu negara dengan negara lain, dan itu dapat. Nah, ini juga Kemenkes salah satu transformasi kesehatannya adalah digitalisasi ya. Jadi dengan satu sehat ya, dulu dengan adanya COVID itu menjadikan semua di atas satu pintu, dan itu harapan Presiden sejak awal beliau menjabat. Bu Emil, suka duka selama 2 tahun ya ada di sana, kira-kira apa Bu? Perbedaannya antara pelatihan dan langsung pelaksanaan penanggulangan. Kita kan suka melatih orang-orang KKP juga gitu. Ya tentu akan cukup banyak perbedaan ya Pak, yang sangat signifikan. Jadi kalau di pelatihan ini kan kita lebih kepada human health resources ya, sumber daya manusianya ya. Ya. Nah, tetapi kalau di dan kita lebih banyak istilahnya bagaimana memaintain ya. Kita melakukan peningkatan kompetensi kalau di Bapelkes. Tetapi kalau di KKP itu lebih kepada bagaimana upaya kita keteknisan ya. Teknis sekali sifatnya, surveillance dan sebagainya. Bahkan lintas sektornya begitu dahsyat ya. Ya. Jadi kalau kami cegah tangkal keluar masuk di pintu masuk negara, itu berarti kami daerah wilayah kerja kami itu ada di pelabuhan, ada di bandara dan pos lintas batas darat negara. Nah, cuman kalau di Palembang itu cuman hanya ada pelabuhan dan bandara, jadi fokus wilayah kerja kita adalah di pelabuhan dan bandara. Memang pelabuhan dan bandara selain itu apa Bu untuk di KKP? 2 aja itu intinya. 3. Setelahnya apa? Pos lintas batas darat. Oh, pos lintas batas darat. Seperti, kita ada? Tidak ada. Oh, itu tidak ada ya? Seperti di Entikop. Itu ya, lintas batas ya. Ya, itu ada pos lintas di pos lintas batas darat negara, atau misalnya Batam, itu kan dia kan termasuk juga entry point untuk masuk dari negara Singapura begitu kan. Baik. Kemarin dan ke depan saya ikut pelatihan terkait dengan tenaga pelatih kesehatan. Kita ditanya, coba bergambar apa yang Anda buat sebagai wujud dari ikut pelatihan ini. Saya menulisnya bintang. Dan ingat juga sama Bu Emil ya. Bu Emil itu orangnya selalu bintang. Dimanapun bekerja menjadi pencerah suasana. Bu Emil, kira-kira pengalaman di pusat, di Bapelkes Semarang, dan sekarang di KKP, dengar-dengar Bu Emil itu membawa suatu perubahan, terutama meraih WBK itu. Nah, gambarannya menurut Ibu bagaimana sih ketika Ibu ada di Satker sini, sana, yang dimana memang pemerintah mengharapkan adanya labelisasi, yaitu wilayah bebas dari korupsi sebuah satuan kerja. Gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya dari dulu saya berpikir begini, bagaimana sih melakukan perbaikan sistem? Iya. Perbaikan sistem artinya kita ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Nah, jawabannya itu akhirnya saya dapat Pak. Apa adalah melaksanakan pembangunan zona integritas. Nah, melaksanakan pembangunan zona integritas. Saya Emilia Rosa, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang, beserta seluruh staf, kami berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBN. KKP Kelas 2 Palembang, Satker Wilayah Bebas dari Korupsi, kita bisa, pasti bisa. Apa itu Bu? Iya, karena kalau dia melaksanakan pembangunan zona integritas, berarti itu berarti kita melakukan perubahan di 6 area perubahan. Ya. Kita belajar nih 6 area perubahan, dan ini juga Bapak Semarang sudah menjadi kantor atau satuan kerja WBK karena saat itu ada Bu Emil, dan sekarang sedang agak sulit juga nih Bu mencapai nasional karena sharingnya itu berat juga nih Bu. Nah, kita juga sedang berusaha nih. Nah, 6 area perubahan itu apa aja Bu? Pertama tentu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Ini manajemen perubahan kan
saling terkait lah Pak. Yang pertama itu manajemen perubahan. Di situ bagaimana kita melakukan perubahan pola pikir, pola pikir ya. mindset. Ya, kita menginternalisasikan. Kalau selama ini kita malas, bagaimana kita bisa berubah menjadi rajin? Malas jadi rajin. Disiplin ya. Bagaimana kita menggunakan seragam ya. Jadi kita lebih jangan mager, harus gerak. Nah, selain perubahan pola pikir, ada namanya perubahan budaya kerja. Perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja. Budaya kerja kita sekarang memang sudah ada core value ASN berakhlak. Berakhlak, Nah, oke. kita tahu bahwa ASN berakhlak, jadi seluruh ASN artinya kita dituntut untuk bisa mengimplementasikan budaya kerja berakhlak. Betul. Jadi kita udah dapat tuh poinnya. Yeah. Bagaimana tadi anak-anak yang istilahnya kurang disiplin nih, kita rubah nih pola pikirnya. Kudis. Iya. Kurang disiplin. Penyakitnya kudis. Budaya kerjanya masih males-malesan kerja. Mager, magas gerak. Ini kan bukan pekerjaan saya. Ini tugas bukan tugas tusi saya. Iya. Kenapa saya harus mengerjakan? Nah, sekarang kita dituntut bahwa kita berada dalam satu organisasi harus bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Iya. Jadi itu sudah tuh berubah. Yang kedua, kita melakukan manajemen perubahan terkait dengan tata laksana. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana itu penting. Sekarang kita berpikir proses bisnis kita apa? Core bisnis kita apa? Contoh di Semarang, core bisnisnya adalah pelatihan. Nah, itu yang kita explore. Titik utamanya itu di pelatihan. Jadi dari situ kita melakukan istilahnya kita buatkan standar operasional prosedur. Siap. Nah, jadi itu kita melakukan perubahan. Dan bagaimana kita melakukan di penataan tata laksana sistem pemerintah berbasis elektronik. Semuanya harus sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE. Ya, dan tidak mungkin sekarang salah satu fungsi kita melakukan SPBE adalah untuk memangkas birokrasi. Iya, betul. Untuk juga selain birokrasi juga tentu ada hal-hal yang kita minimalisir tindakan korupsi. Jadi kita tidak bertemu dengan konsumen kita secara tatap muka langsung, tetapi kita sudah bisa melakukan secara digitalisasi. Betul. Jadi salah satu mengurangi aspek korupsi kita di antara kepala satgas yaitu kita adakan sebuah digitalisasi yang memungkinkan menguranginya tatap muka, gitu ya, karena semuanya serba elektronik. Oke, lanjut. Di penataan tata laksana ada namanya keterbukaan informasi publik. Iya, keterbukaan publik. Ya, nah, itu sedapat mungkin sedapat mungkin sesuai dengan peraturan informasi kita yang bisa kita share apa saja, yang tidak bisa kita share apa saja begitu. Dan itu kita harus informasikan. Jadi masyarakat bisa menilai bahwa kita terbuka terkait dengan hal-hal yang ada di satker kita. Ingat 3S. Sharing sebelum share. Sabar sebelum sebar katanya Bu. Ya, apa lagi Bu kira-kira? Yang ketiga ya. Perubahan yang kita lakukan, area perubahan adalah penataan sistem manajemen. Sistem manajemen, ingat. SDM ya. Nah, SDM-nya mulai dari kita menggunakan sistem merit dari perencanaan, harus menggunakan ABK, bagaimana menentukan formasi, bagaimana kita meningkatkan kompetensi, sampai dengan hukuman disiplin itu juga ada di situ. Kode etik dan sebagainya. Dan yang keempat, area perubahan yang keempat adalah akuntabilitas. Nah, ini yang penting tuh, akuntabilitas itu ada di berakhlak juga loh. Ya. Akuntabilitas itu jelas sekali bahwa tujuan dari kita melakukan pembangunan ZI itu adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima, bersih dan akuntabel. Prima, bersih dan akuntabel. Jadi jelas sekali kan, akuntabel itu jelas dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi itu dapat dinilai dari mana? Kinerja, adanya peningkatan kinerja. Iya. Seperti nilai sakit kita ya, dari tadinya awal jadi BB sekarang menjadi A, atau kita mendapatkan prestasi-prestasi yang lain. Itu yang keempat. Area perubahan yang kelima, pengawasan. Jadi nggak cukup dengan manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, ada penataan sistem SDM kesehatan, SDM ya, dan juga yang kelima itu kita ini lakukan dengan pengawasan. Ya. Bagaimana nanti bagaimana UPG kita. Kalau dulu itu Waskat.
Ya, penguasaan melekat. Bukan, penguasaan malaikat. UPG, Jadi Pak. integritas itu bukan orang lihat baru dilihat, tapi Tuhan juga sudah Ya. melihat dengan waskatnya. Jadi ternyata Pak, kita ini tidak cukup hanya dengan melakukan internalisasi, tapi perlu juga diawasi. Betul, Itu betul. salah satu bentuk poin kita untuk Ya. memperkuat sistem di kita. Jadi bagaimana UPG kita berjalan, whistleblowing kita berjalan, Dumas kita buka keran sebesar-besarnya Ya, ya. masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada Masukan kita. terkait dengan kinerja kita ya. Ya, Oke. jadi public campaign ya terkait dengan Dumas, gratifikasi itu kita dilarang lah untuk memberikan menerima gratifikasi karena itu salah satu bentuk komitmen kita untuk tidak tadi pelayanan publik yang prima, bersih. Ya, ya. Nah, karena kenapa kita ASN sudah dibayar dengan gaji dan tunki. Gratifikasi adalah cikal bakal daripada korupsi. Nah Betul. itu makanya kita harus tetap kendalikan Ya. gratifikasi. Ya. Dan Terakhir yang terakhir adalah pelayanan publik. layanan publik. Nah ini Ya. public services Ya. ya yang sangat penting. Baik sesuai dengan tupoksi ya Bu ya. Betul. Bapak ke Semarang sebagaimana supaya memberikan pelatihan yang betul-betul berkualitas ya. Jangan sampai orang bilang nanti di Bapak Semarang gampang pelatihan, gampang keluar sertifikat. Tidak, harus ada proses daripada TNA dan lain sebagainya sampai proses pelatihan ya Bu ya. Ya. Oke, gimana di KKP sendiri yang terakhir bagaimana public service-nya? Kalau pelayanan publik kita tentu tadi saya sampaikan ini ada kaitannya semua. Iya. Di Pokja di area perubahan yang kedua penataan tata laksana itu kita digitalisasi. Nah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kita mempercepat layanan. Nah, itu kita bikinkan standar layanan. Jadi kita sudah pastikan bahwa ketika konsumen kita melakukan vaksinasi meningitis itu sudah ditetapkan waktunya 30 menit. Pelayanan yang utama di KKP selain meningitis apa aja? Pelayanan penerbitan sertifikat dokumen kesehatan kapal. Sertifikat dokumen kesehatan kapal SDKP ya. Ya. Oke. Terus izin layak terbang. Izin layak terbang. Penumpang ya, pelaku perjalanan di bandara dan juga izin terkait dengan orang sakit. Nah, dengan pelayanan tersebut yang Ibu rasakan yang paling unik apa itu? Atau paling berkesan selama Ibu 2 tahun ini ternyata terkait dengan kesehatan penumpang misalnya kapal laut itu. Bagaimana Bu? Ya, jadi tadi yang kami sampaikan kami terus melakukan perbaikan. Jadi di dalam area perubahan tadi yang di penataan tata laksana ada kaitannya terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Kita lakukan beberapa inovasi. Contohnya? Jadi pelayanan terpadu kita ada pelayanan terpadu vaksinasi ya. Vaksinasi. Ada pelayanan terpadu SSCC dan P3K. SSCC itu apa tuh? Ini untuk pemeriksaan sanitasi kapal. Oh, sanitasi kapal. Sanitasi kapal ya. Jadi itu Kapal asing ada di sana nggak Bu? Hah? Kapal dari asing? Ada. Ada. Dari mana tuh? Dari seluruh negara. Oh, ada juga ya? Dari Eropa, dari Saya berpikir Asia. Batam yang dekat-dekat sama Singapura gitu. Enggak, seluruh- Ternyata ada juga ya? Kapal ekspor impor kita kan ada yang membawa barang-barang ekspor Oh, ya, begitu ada ya. yang membawa barang-barang yang kita melakukan ekspor ke luar negeri, ada yang impor ya, Ya, datang ya. dari masuk ke Indonesia. Palembang ya, Palembang, masuk ya. ke pelabuhan Palembang. Nah, di pelayanan publik ini yang paling berkesan sekali itu kita punya namanya inovasi ecek kapal. Ecek kapal. Ecek kapal. Ecek. Elektronik Ah. checklist pemeriksaan kapal. Oh, elektronik checklist pemeriksaan kapal. Oh, Nah, ecek. Iya. Jadi ini salah satu sebetulnya mitigasi risiko dari risiko yang kita hadapi. Jadi risiko yang kita lihat ini sebetulnya ada risiko terkait dengan integritas. Integritas. Ya, jadi kita sering bertemu, pengguna jasa kita dan pelayanan kita itu kita rasakan waktu itu cukup panjang ya. Ada 9 tahapan dengan adanya ecek kapal ini. Karena kita sudah lakukan digitalisasi, jadi ecek kapal ini merupakan aplikasi penunjang SSM pengaku dengan SIM Karkes. Jadi- Sebelum datang sudah diisi ya data-data awal ya? mungkin Ya, jadi pada saat teman-teman naik ke kapal, itu mereka cuma hanya membawa SPT, terus membawa nomor tiket dan juga hanya membawa aplikasi. Aplikasi. Jadi tidak perlu lagi Itu sudah ada di kertas. Play Store atau belum? Belum ada Belum. di Play Store, tetapi itu sudah kami usulkan untuk diintegrasikan ke dalam SIM Karkes. Ya, jadi itu bisa dipakai secara nasional oleh KKP yang lain. Ya, berbicara tentang WBK, Ibu sekarang sudah mencapai WBK apa gambarannya? Nasional, Kemenkes atau bagaimana?
Sekarang kita dalam proses penilaian untuk tingkat nasional. Nasional ya, luar Kemarin biasa ya. terakhir tanggal 21 September kita sudah dilakukan evaluasi lapangan oleh TPN Kemenpan RB, dan saat ini kita sedang menunggu hasil dan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai yang kita inginkan. Ya, selamat dan sukses Bu untuk mencapai WBK nasional, dan kita pun juga sama sedang mencoba berusaha tapi ternyata bergilir, dan mudah-mudahan seperti Ibu kita bisa menjadi satuan kerja yang berlabar WBK nasional ya, yang cukup sudah banyak di Kemenkes. Demikian, selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.